Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya masih akan membawakan sebuah materi yang fundamental pastinya. Dan topik atau judul yang saya bawakan masih di series yang sama, 14 tahun pernikahanku. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton adalah episode yang ketiga, di mana saya sudah menceritakan pada saat 14 tahun pernikahanku. Episode kedua, saya menceritakan adanya kabar duka cita dan juga kabar gembira. Di satu sisi saya akan mulai dulu melanjutkan tentang kabar duka cita itu sendiri. Setelah melalui sebuah perjuangan panjang selama 4 tahun, menghabiskan banyak biaya, banyak waktu, banyak energi untuk berusaha mengobati, untuk mendapatkan kesembuhan kakak saya tercinta, cicik saya, tapi akhirnya Tuhan berkata lain. Hingga tanggal 30 Juli 2004 akhirnya cicik saya berpulang ke rumah Bapak. Dan ada satu momentum yang harus saya bagikan, dan dimana di sini saya akan mensisipkan khusus video yang saat ini sedang Anda tonton adalah, jika Anda tidak dapat mengkontrol rasa keakuan Anda, rasa keakuan Anda sendirilah yang akan menghancurkan segala hal yang Anda miliki. Itu adalah topik atau tema saya sisipkan tentang kesehatan mental. Saya akan mulai flashback betapa sedihnya papa saya yang waktu itu belum almarhum, dan mama saya tentunya. Dan ketika kesedihan itu sangat nampak ketika prosesi pemakaman tersebut sedang berlangsung. Kami sekeluarga, maksudnya saya, istri, kakak saya yang kedua, suami, opa, oma saya dari papa mamahnya papa saya, emak saya dari mamahnya mama saya, dan seluruh handetolan menghadiri prosesi pemakaman tersebut. Dan kebetulan saya posisinya adalah berdampingan dengan papa saya. Saat itu kami menyaksikan detik-detik ketika peti jenazah almarhum kakak saya mulai diturunkan di liang lahat. Dan ketika itu pula, setelah peti jenazah berada di liang lahat dan segera akan ditimbun oleh tanah sebagai sebuah upacara mengkebumikan atau dimakamkan, di sana saya melihat papa saya, matanya berkaca-kaca. Dan ketika papa saya juga melihat saya, dia merangkul saya dan kalimat yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang di telinga saya,
Han, Papa berpesan, kamu terhadap dua anakmu dan nantinya akan mempunyai 3 anakmu, senakal apapun mereka yang pada saat itu suasananya men-trigger kamu jengkel, pesan Papa cuma satu: jangan kamu memarahi anakmu, apalagi menggunakan tangan untuk memarahi hal tersebut. Maksudnya mungkin mukul atau mencubit dan lain sebagainya. Mohon maaf, saat ini saya membuat video bercerita dengan terbata-bata karena saya mendengarkan kata-kata Papa saya ini sangat menyentuh hati saya. Dan Papa saya mengatakan, ketika kamu tidak mendengarkan nasihat Papa saya saat ini, dan ketika ada sesuatu yang terjadi pada anak kamu seperti yang saat ini sedang Papa alami, sesalmu tidak akan bisa terlupakan seumur hidupmu. Itu adalah nasihat Papa saya yang masih terngiang-ngiang di telinga saya ketika prosesi peti jenazah almarhum cicit saya sudah posisi di liang lahat dan siap untuk ditaburi atau dituang pasir untuk akhirnya pasir atau tanah untuk akhirnya dimakamkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Dan mulai hari itu intensitas komunikasi saya dengan Papa saya semakin deep, semakin mendalam, dan saya melihat sering sekali saya menyaksikan. Jadi setelah prosesi pemakaman almarhum kakak saya selesai, saya banyak menghabiskan waktu menemani Papa saya di pertengahan.
banyak sekali saya melihat pandangan mata yang kosong di raut wajah papa saya. Dan seketika itu pula papa saya sudah mulai kesehatan mentalnya kacau. Efeknya kesehatan jasmaninya juga kacau. Dan kemudian niat saya adalah menemani untuk menghibur. Setelah kami banyak berdiskusi, terutama ketika papa saya membujuk untuk saya kembali ke Balai Tengah nomor 6 atau berkumpul kembali. Di sana ada sebuah dilema tersendiri. Di satu sisi goresan hati, baik yang saya rasakan ataupun yang telah dirasakan oleh istri saya masih membekas. Kami tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, tapi memang itu adalah suasana atau situasi yang sulit, dimana ketika kami menikah di tahun 99 dan 1 tahun kemudian kami dianugerahi seorang putri, dan di tahun yang sama ada kejadian cicit saya yang saat itu sakit, sehingga papa mama saya memutuskan untuk menarik cicit saya pulang di akhir tahun 2000 atau 2001, saya lupa. Dan kemudian ketika tahun 2001 itu saya juga sudah punya anak lagi. Di September 2001 anak kedua. Dan dalam lubuk hati yang terdalam, saya harus akui bahwa itu merupakan sebuah pukulan mental bagi saya. Tidak artinya saya tidak mau menyambut kedatangan kakak saya. Tidak artinya saya tidak mau mentoleransi sebuah kondisi yang emergensi. Tapi itu adalah sebuah cikal bakal, asal muasal luka batin kami. Dan akhirnya kami pindah ke Batu Ranidahaya. Baik, saya melanjutkan. Dan ketika kondisi papa saya sudah mulai tidak sehat, dia memberikan wacana kepada saya. Selain meminta saya kembali ke balai, memberi wacana untuk pekerjaannya papa ini kamu lanjutkan saja. Akan tetapi
di peristiwa yang masih dalam suasana duka tersebut, saya memberanikan diri untuk face to face dengan papa saya, mengutarakan kedalaman hati saya yang masih saya pegang, saya pendam. Ketika saya di tahun 2000 sampai 2004 membantu papa saya ketika orang tua saya sedang menemani berobat kakak saya. Di sana saya sudah ada rasa janggal dalam kehidupan berumah tangga orang tua saya, yang tadinya saya tidak pernah menemukan hal ini. Ketika itu saya dikasih sebuah tugas setiap sore untuk melaporkan kepada papa saya ketika saat dia entah itu posisi di Singapura, entah itu posisi di Jakarta. Inti dasarnya saya dikasih tugas untuk melaporkan berapa produksi telur yang dihasilkan hari ini dan berapa jumlah makanan yang dikeluarkan dari gudang untuk dipersiapkan dimakankan ke ayam untuk esok. Dan di sana saya menemukan banyak kejanggalan tentang ketika saya melaporkan hasil realita yang ada. Dan di sini saya ada keberanian untuk mengatakan kepada papa saya secara face to face. Bahkan ini bukan mengatakan, tapi merupakan sebuah terjadi perdebatan, kritik, beradu argumentasi bahwa saya tidak setuju dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Saat itu terjadi komunikasi bahwa, Pak, saya bukan tidak mau untuk melanjutkan pekerjaannya Papa, tapi saya tidak cocok dengan cara manajemen kerja, juga artinya manajemen kerja ini bukan di lapangan, tapi saat ini yang terjadi adalah kondisi manajemen yang terjadi itu adalah pelaksana lapangannya adalah papa saya, pembukuannya adalah mama saya. Dan ketika saya diberi kesempatan atau secara tidak langsung dari 2000 sampai 2004 itu seringkali menggantikan tugas kewajiban papa ketika meninggalkan peternakan, saya mengalami kejanggalan ketika order pakan ayam, ketika mengirim produksi telur untuk didistribusikan, juga mengalami kejanggalan tentang jumlah populasi ayam itu sendiri. Dan akhirnya saya ungkapkan, Pak, saya mau tanya ya, Han kepengen tanya, kalau kiranya Papa berkenan menjawab, Han akan sukacita. Tapi ketika Papa tidak mau menjawab pun, Han tidak keberatan, karena itu adalah privasi Papa dan Mama. Setelah saya hitung secara manual, menghabiskan waktu beberapa saat, populasi jumlah ayam yang Papa miliki itu di kisaran 100
103.000 ekor. 103.000 ekor. Akan tetapi di pembukuan mama saya tercatat populasi ayam senilai 138.000. Jadi itu istilahnya sebuah pertanyaan besar. Ada apa ini? Kenapa kok bisa ada dua data yang berbeda antara realita dan pembukuan? Dan papa saya belum menjawab, hanya diam. Dan saya langsung melanjutkan pertanyaan yang belum dijawab tadi dengan pertanyaan berikutnya. Padahal jika ini disajikan dengan adanya perbedaan aktual dan pembukuan, ini sebenarnya yang membuat kondisi kesehatan papa menurun semakin runyam adalah pokok permasalahan ini sendiri, di mana ketika yang ada hanya 103.000, sedangkan di pembukuan tertulis 138.000, ada selisih jumlah ayam kisaran 35.000. Tidak sesimpel itu, Pak. Dari papa adanya dualisme pembukuan, artinya papa mau tidak mau, suka tidak suka harus men-setting, menyesuaikan dengan jumlah makanan yang dibeli, yang dilaporkan. Karena kebetulan mama saya punya saudara juga peternak ayam. Adik-adik papa saya juga bekerja beternak ayam. Itu artinya mau tidak mau, suka tidak suka, paling tidak mama saya dapat info dari mereka-mereka ini. Dari segi pembelian makanan ayam, artinya surplus banyak. Wong hanya memakani ayam 103 tapi tertulis 138. Tapi yang efek karambol berikutnya, produksi telur yang didapatkan oleh papa saya minus banyak. Punya ayam 103.000 ini kan tidak 103.000 bertelur semua. Kalau kita bisa katakan 80% saja, berarti kan tidak lebih dari 102.000 mungkin, atau 101.000. Saya nggak bawa kalkulator dan itu tidak penting untuk kita bahas detail. Padahal tertulis harusnya yang bertelur ada 138.000. Sehingga ketika saya melaporkan ketika papa dan mama sering menemani berobat Cici, itu saya sempat kelabaan dengan komando-komando dari papa yang membuat saya punyang. Kenapa harus begini? Di satu sisi makanan sisa banyak, di satu sisi produksi telurnya yang didapatkan dari peternakan yang realita ada apa adanya berkurang banyak. Kenapa kok harus ada suasana yang tidak mengenakan untuk menikmati kehidupan? Apakah papa nyaman dengan melakukan hal ini? Karena itu tidak artinya
papa saya mengambil advantage atau mencurangi, tidak. Karena di sisi makanannya sisa, tapi di sisi penghasilan telur berkurang. Artinya dia harus beli telur agar supaya balance. Nilai makan yang sisa dibelikan telur, dan itu disajikan, dilaporkan ke mama sebagai seolah-olah realita. Dan ketika itu pula papa saya mulai menjawab, walaupun tidak tuntas. Ini papa lakukan hanya karena satu alasan. Saya kejar. Kenapa? Karena saya tidak mau rame sama mamamu. Itu satu. Kedua, saya tidak mau mama kepikiran. Itu dua hal yang diungkapkan ke saya. Dan sudah saya ceritakan di 14 tahun pernikahanku episode 1 atau 2, dimana ketika tahun 2004 akhirnya cicit saya meninggal. Papa mama saya ini belum bisa letting go. Masih ada keinginan untuk menggenggam erat untuk anak dari almarhum cicit saya. Karena cicit saya ketika meninggal sudah mempunyai satu anak perempuan. Dan kebetulan karena kakak saya ini adalah tadinya di Jakarta, setahu saya adalah mengerjakan oli, sales oli. Dan artinya ketika itu pula inilah yang akan saya bagikan. Kita sebagai orang tua, serumit apapun problem yang sedang kita hadapi, wajib mengutamakan untuk berpikir rasional dan logika, dan tetap mengutamakan kesehatan mental itu sendiri. Dan ketika itu terjadi, ternyata di tahun 2002 atau 2003, karena saya akan pindah di Baturan tahun 2002 awal. Jadi saya tidak tahu tentang perjalanan 2002 ke 2003, saya tidak tahu. Ternyata barang-barang keluarga cicit saya dan koko saya ini sudah diambil dari Jakarta dan dibawa pulang ke Solo dengan sebuah strategi agar supaya move on ke Solo. Dan itu efeknya kakak saya tidak punya relasi di Solo, mungkin tak punya wacana untuk bekerja apa. Dan ketika itu entah 2003 entah 2004, saya kurang tahu, itu sudah dikontrakkan sebuah kandang ayam agar supaya dia mencoba untuk bekerja di peternakan. Tapi beda dengan kandang ayam yang saat itu digeluti oleh papa saya. Kalau papa saya piara dari kecil ayam itu, DOC, dibesarkan sampai ditelurkan, sampai akhirnya ayam itu tua dan bahasanya adalah diafkir. Sedangkan kalau kakak saya ini disetting, disuruh belajar memelihara dari DOC, dibesarkan sampai usia menjelang bertelur dan dijual, diambil keuntungan dari situ. Dan saya tidak pernah menyalahkan
kakak ipar saya. Bahkan nanti di episode yang keempat dan kelima itu akan saya jabarkan lebih deep ketika saya ada waktu untuk face to face dengan cicit saya yang sekarang ini almarhum. Sebelum almarhum dia sudah face to face dengan saya menceritakan tentang keluh kesah dengan apa yang saat itu sedang terjadi. Baik, saya lanjutkan dulu. Dan ketika dipaksakan untuk beternak dan tidak suka, ya artinya pekerjaannya adalah pekerjaan yang menyangkut nyawa. Akhirnya ya pastilah runyam semua. Dan kemudian saya sudah mengatakan pada papa saya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa rasanya untuk kepentingan kesehatan papa dan juga untuk ketentraman keseluruhan supaya hidup ini lebih nyaman, rasanya itu tidak perlu untuk dilakukan hal itu. Adanya perbedaan realita dan pembukuan ini sebaiknya segera diakhiri. Dikatakan sejelas-jelasnya. Papa saya langsung menyaut, tak bisa. Karena watak dari mama kamu ini ego atau suka maido. Jadi kejadian yang ada, yang realitanya ayam itu hanya 103 dan di pembukuan 138.000, itu setelah diceritakan, akhirnya papa saya bisa mengeluarkan. Tadinya tidak bisa mengeluarkan unek-unek, akhirnya bisa mengeluarkan, bahasa Jawanya unek-unek atau curhat. Ayam itu kan bisa matian, bisa kena penyakit. Juga di peternakan itu seringkali ada angin lesus, di mana kita tidak bisa mengantisipasi kapan angin lesus itu datang, dan ada kalanya membuat pohon kena angin lesus tumbang dan menimpa kandang ayam itu sendiri, dan berakibat banyak ayam yang mati. Jadi ketika ada penyakit, ada eksiden tentang angin lesus dan banyak yang mati ini, terutama ayam yang sakit, dan ini ternyata terbuka ketika kakak ipar saya mulai diterjunkan untuk piara ayam ini. Saya tidak tahu mulainya, entah itu 2003 atau 2004, karena saya memang saat itu berkonsentrasi penuh dengan keluarga saya dan pekerjaan saya sendiri. Papa saya juga mengatakan bahwa kakakmu ipar dalam proses belajar dan tidak terlalu konsen ini banyak ayam yang mati. Dan ketika saya dulu pernah mengatakan realita, maksudnya saya itu papa saya, zaman dulu saya tidak mau begini. Ada penyakit ayam kena penyakit mati, dan saya juga mengatakan apa adanya. Tapi yang terjadi adalah ketika ingin transparan, ketika ingin ngomong secara heart to heart, face to face, yang ada adalah maido. Bahasa Jawanya maido atau mengkomplain, tidak bisa mengerjakan dengan baik, kurang pengawasan, tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya karena tidak mau ribut, akhirnya dia memilih melakukan hal yang seperti itu. Dan saya mengatakan, Pak, sudah saatnya untuk segera diperbaiki. Sudah saatnya tidak melakukan hal yang
kehidupan yang tidak nyaman. Dan jawabannya adalah oke, satu persatu, dan kita akan cari timing yang baik dan tepat. Dan ketika itu sudah berlanjut, masuk tahun 2005, di mana saya di bulan Februari mendapatkan anak yang ketiga, dan sudah saya ceritakan di catatan kehidupan 14 tahun pernikahan episode kedua bahwa saya pindah rumah di Mesen, Urip Sumarjo. Jadi anak saya lahir di sebuah rumah sakit swasta di Sukoharjo. Ketiganya melahir di sana, ditangani oleh dokter yang sama ketiganya. Dari pulang rumah sakit itu kita langsung sudah pindah di Urip Sumarjo. Tapi mulai 2005 itu saya melihat kondisi kesehatan papa saya sudah mulai menurun. Saya berdiskusi dengan istri saya, dan kebetulan adalah rumah saya yang Urip Sumarjo ini dengan kantor saya di Kerten di Basuki Rahmat jauh. Dan juga karena papa sangat benar-benar terpukul, ingin untuk saya ikut dalam pekerjaan peternak ayam. Hasil diskusi dengan istri saya mengatakan, itu terserah kamu, apa yang menurut kamu baik ya kamu lakukan saja. Dan karena saya sudah mendapatkan restu, akhirnya saya mengatakan sama istri saya bahwa nanti saya bukan pegawai di papa, nanti papa akan buatkan satu peternakan lagi yang lokasinya dekat, di mana nanti kita punya peternakan sendiri, papa saya punya peternakan sendiri, hanya sebatas saya membantu peternakan yang utama. Saya jelaskan sedetil itu. Dan akhirnya oke, itu terserah kamu. Bagi aku, kalau itu merasakan itu mbok anggap hal yang terbaik, silahkan Anda lakukan. Dan itu setelah saya dapat approval itu, akhirnya papa saya mulai membangunkan peternakan. Tapi di ketika itu berjalan, kabar duka cita datang lagi di keluarga kami. Papahnya papa saya, opa saya, di tahun 2006 dipanggil menghadap Tuhan, pass away. Dan cobaan ini cukup beruntun, dan ini sangat berimpact pada kesehatan papa saya. 2004 kehilangan anak, 2004-2005 tersisa problematika yang ada dualisme pembukuan, di mana itu akan mengganggu konsentrasi kerja, kehidupan, kesehatan mental. 2006 papahnya berpulang ke rumah papa. Dan ketika itu terjadi, artinya oma saya tidak punya teman. Dan momen itu dimanfaatkan oleh kakak ipar saya untuk menemani oma saya. Jadi tapi pasti, karena dia juga tidak cocok dengan papa mama saya. Tidak bebas, semuanya diatur dan lain sebagainya, sehingga dia milih untuk tinggal dengan oma saya. Itu adalah kejadian sebuah duka cita, dan mau tidak mau apapun yang terjadi kita harus letting go.
Dan saya kembali untuk cerita tentang keluarga kecil saya dulu. Setelah saya berpindah di Urip Sumarjo Februari 2005, di sana anak saya yang pertama dan kedua sudah mulai sekolah di TK atau playgroup. Satunya TK, satunya playgroup. Nah, di sini internal keluarganya istri saya memberi sebuah masukan bahwa ini kan kamu menempati di jalan raya. Urip Sumarjo itu adalah jalan raya kota Solo yang cukup terkenal dan ramai. Daripada noni tidak ada kerjaan, hanya nunggu anak di sekolah yang tidak ada gunanya, bagaimana kalau kamu tak bukakan toko? Tidak akan mengganggu finansial kamu. Karena kan latar belakangnya orang tua mertua itu memang berdagang mur dan baut dan alat teknik. Jadi hanya sebatas saya suruh beli rak-rak besi, saya suruh beli sendiri tentang untuk etalase, dan untuk barang dagangan nanti yang ngisi adalah dari mertua saya. Dan ketika itu diucapkan ke saya tidak bisa menjawab apapun. Karena yang akan menjalankan itu kan bukan saya, tapi adalah anaknya dia sendiri, istri saya. Saya menjawab, kalau memang noni mau, ya enggak apa-apa. Saya akan turuti permintaannya papa, mama. Saya akan keluar uang untuk siapkan pembuatan rak, layout, sampai dengan etalase-etalase. Tapi yang pasti saya tidak bisa untuk konsentrasi di toko. Dan akhirnya itu direalisasi. Dan di tahun 2005 akhir, itu peternakan ayam saya yang dibangun jadi. Nah, di sini saya sebenarnya sudah ngomong dengan papa saya bahwa tujuannya saya membangun peternakan tersendiri itu adalah saya tidak mau terkontaminasi dengan cara pembukuan yang dualisme, yang menurut saya sangat-sangat tidak sehat dan sangat-sangat tidak ada untungnya. Tapi kenyataannya apa yang saya mau ini tidak bisa menghindar dari bahkan terseret arus adanya intrik-intrik tersebut. Karena papa saya 2005 ketika ke dokter paru-paru divonis menderita mengidap penyakit paru-paru, istilahnya adalah PPOK, di mana organ paru-parunya itu mengkerut. Kalau kanker kan biasa diawali dari adanya tumor, kemudian fase berikutnya kalau mungkin itu tumor itu tidak diangkat akan mengeras, itu kanker. Kalau ini papa saya kena PPOK, organ yang mengkerut. Jadi di sini dilema dan cobaan ini silih berganti menghantam kehidupan saya. Ketika saya melihat day by day, month by month, years by years. 2005 papa saya masih ngantor terus. 2006 papa saya sudah mulai ngantor hanya separuh hari. 2007 papa saya
hanya bisa mengantor kadang-kadang atau bahkan di akhir 2007 atau di pertengahan 2007 sama sekali tidak ngantor. Dan saya ditinggali PR yang dengan berjalannya waktu 2005, 2006, 2007 ini tidak semakin baik. Dalam arti kondisi perkembangan penyakit ayam bertambah, ada varian baru penyakit, sehingga apa yang tadi pembukuan yang saya utarakan di tahun 2004 ketika cicit saya meninggal, dengan apa yang sudah saya jalankan sampai tahun 2007 ketika papa saya sudah tidak layak untuk mengantor, itu artinya gapnya semakin tinggi. Yang tadinya ayam ini 103 dan realitanya 103 dan di pembukuan 138, dan posisi itu saya mengalami ayam itu seharusnya 152.000, tapi kenyataannya cuma 112.000. Dan ada sebuah panggilan hati bagi saya untuk ini harus segera dibuka, karena nanti efeknya akan dahsyat sekali. Papa saya tidak pernah memberikan jawaban yes, ready untuk mengatakan realita. Dari raut wajah, dari raut muka, dari tatapan mata yang kosong, saya menjadi ragu. Dan saya juga curhatkan, saya informasikan kepada adik papa saya yang kebetulan juga peternak ayam dan role model saya, adik yang terkecil, tinggal di Baron, Solo. Ini gimana, Cik? Satu sisi papa sudah dalam kondisi yang menurun terus. Satu sisi mama pembukuannya dengan versus realitanya tidak balannya semakin jauh. Saya khawatir ketika nanti papa ada apa-apa, nanti akan ada problematika saya versus mama saya. Dan yang saya ucapkan ini 100% nyata. Orang yang saya curhati masih hidup saat ini video ini saya buat. Ada saksi supirnya papa saya yang sejak masa lajang sampai sekarang ikut papa saya. Ada saksi juga dari kolega papa saya yang realita yang terjadi apa yang menjadikan ring satu papa saya. Tapi encik saya ini juga sama. Tolong kamu bijak, karena papamu ini dalam kondisi yang sakit, dan kalau ini kamu buka akan jadi kacau balau. Oke ya, Cik ya. Paling tidak saya sudah dapat backup dari Anda. Untuk suatu saat kalau ada apa-apa, saya minta encik jadi saksi. Dan perkataannya encik saya oke. Dan akhirnya ada satu lagi kejadian cobaan yang luar biasa. Entah kenapa, jadi saya tuh tinggal di Urip Sumarjo itu hanya 1 tahun lebih. Gantian istri saya yang berkonflik dengan orang tua kandung mereka. Dan konflik tersebut meruncing sampai akhirnya suatu saat saya akibat melihat anak saya jatuh dari bermain kamar bola, dan saya melihat kondisinya marah dengan baby sister saya, dan saya akhirnya pingsan dan dirawat di rumah sakit selama 2 malam 3 hari.
Dan ketika saya pulang dari rumah sakit tersebut, barulah istri saya mengajak untuk berdialog, mengatakan bahwa dia sedang bertengkar dengan orang tua mereka dan dia mau untuk meninggalkan urip Sumarjo. Cobaan hidup yang silih berganti, dan saya pun juga tidak bisa ngomong, no comment. Tapi pada saat itu sebenarnya saya ingin untuk mengajak move on jauh, karena saya jelaskan bahwa pernikahan kita diuji dengan adanya cicik sakit, akhirnya ada goresan hati. Dan sekarang dari pihak keluarga saya, dan sekarang ada goresan hati dari pihak keluarga kamu. Oke, kita pindah, oke. Tapi saya tidak mau di Solo. Karena selama kita masih berada di kota Solo, artinya kita masih berinteraksi dengan orang-orang yang saya anggap toksik. Dimana ketika ketoksikan mereka ini mempengaruhi keharmonisan keluarga kita itu sendiri. Saya sampaikan itu pada istri saya, tapi tidak disambut. Padahal ketika itu saya kalau mau pindah ke Bali, rencana saya di Bali karena saya punya banyak relasi di sana, dan saya waktu itu punya uang. Kalaupun saya tidak kuat beli rumah di Bali, paling tidak kontrak dulu masih kuat. Karena saya langsung ingat role model saya, Pak cilik saya yang pindah ke Batam karena kerusuhan. Dan ini saya anggap bahwa ini sudah saatnya untuk kita move on, menjauh dari keluarga besar papa mama saya dan menjauh dari papa mama. Kita hanya berlima di kota yang jauh di Bali, agar supaya ini bisa lebih enak, lebih tidak ada problematika yang silih berganti, yang dimana saya simpulkan kehancuran, kegagalan rumah tangga itu diawali bukan karena kami tidak harmonis, tapi dalam kehidupan kami penuh dengan luka batin, penuh dengan ketegangan, sehingga mengakibatkan masalah silih berganti datang. Dan saya utamakan pada istri saya, tolong kamu pikirkan ketiga anak kita. Jika kita masih berada di lingkungan toksik, ini akan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Akan tetapi ajakan saya untuk move on jauh ini tidak disambut dengan baik, dan saya selalu melihat dari sisi positifnya. Dia mengatakan bahwa papamu itu loh kasihan, sakit, dia butuh kamu. Jadi kita tidak perlu melangkah se-ekstrim itu, sejauh itu. Tapi saya mengatakan bahwa ini tidak masalah kasihan atau tidak kasihan, tapi ini adalah untuk keselamatan keluarga kita sendiri. Kalau saya tidak berniat, kalau dengan adanya tragedi kita harus meninggalkan urip Sumarjo, itu ibaratnya bahwa kasarannya kita diusir. Dan waktu yang diberikan, tenggang waktu yang diberikan oleh orang tua istri saya, atau sekarang mantan istri saya atau mantan orang tua saya, hanya diberi waktu 1 bulan untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi
pertengkaran apa yang dibahas, karena selama ini saya menganggap saya bukan menantu yang troublemaker dan saya tidak pernah berkonflik dengan mereka berdua. Itulah video yang akan saya selesaikan, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat, di mana saya sudah memberikan kajian ketika nilai keakuanmu tinggi itu akan memporak-porandakan segalanya. Dan kita akan segera bertemu di 14 tahun pernikahanku episode yang keempat, dan ada kemungkinan ini harus sampai dengan 14 tahun pernikahanku episode kelima, barulah ini semua tuntas secara sempurna. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.